Invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-87 pada Sabtu 22 Mei 2022 sejak pertama kali dilancarkan pada akhir Februari lalu. Sejumlah peristiwa penting dalam serangan Rusia ke Ukraina terjadi pada hari ke-87 ini. Mulai dari kelompok terakhir pasukan Ukraina di pabrik baja Azovstal menyerah, rudal Rusia menghantam pusat budaya Ukraina di Kharkiv, hingga Gazprom Rusia menghentikan ekspor gas ke negara tetangga Finlandia. Untuk informasi selengkapnya, berikut rangkuman hari ke-87 invasi Rusia ke Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan, kelompok terakhir pasukan Ukraina yang bersembunyi di pabrik baja Azovstal Mariupol telah menyerah. Hal ini menandai berakhirnya serangan berminggu-minggu yang mengakibatkan kota itu hancur. Total ada 2.439 pejuang Ukraina yang menyerah, termasuk 531 kelompok terakhir. Menurut keterangan Komandan Resimen Azov Ukraina, warga sipil dan pejuang yang terluka parah telah dievakuasi dari Azovstal. Сегодня, 20 мая, сдалась в плен последняя группа в количестве 531 боевика. Так называемый командир нацистов Азова из-за ненависти мариупольцев и желания расправы над ним горожан за многочисленные зверства был вывезен с территории комбината в специальном бронеавтомобиле. Selain itu, rudal Rusia menghantam pusat budaya Ukraina di wilayah Kharkiv Timur. Akibatnya, 7 orang terluka. Institute for the Study of War mengatakan pasukan Rusia tampaknya tengah menggali di sekitar Kharkiv dan sepanjang Poros Selatan. Hal ini untuk persiapan serangan balasan Ukraina dan perang yang berlanjut-lanjut. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut bahwa jumlah serangan siber di Rusia oleh struktur negara asing meningkat beberapa kali lipat, sehingga Rusia harus meningkatkan pertahanan sibernya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengusulkan kesepakatan formal untuk mengamankan kompensasi Rusia atas kerusakan yang ditimbulkan pasukannya selama perang. Zelensky mendesak untuk mengarahkan uang dari aset Rusia yang disita ke dana khusus yang akan digunakan untuk menyalurkan kontribusi. Ia menilai bahwa hal ini pasti adil dan Rusia akan merasakan bobot sebenarnya dari setiap rudal, bom hingga proyektil yang ditembakkan ke Ukraina. Selanjutnya, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Demokrasi G7 mengerahkan 19,8 dolar AS untuk Ukraina dan berjanji memberi lebih banyak jika diperlukan. Selain itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan akan berbicara dengan Finlandia. Ia akan mempertahankan penentangan terhadap tawaran keanggotaan NATO untuk Finlandia dan Swedia atas sejarah mereka menampung anggota yang dianggap Ankara sebagai teroris. Gazprom Rusia menghentikan ekspor gas ke Finlandia usai negara Nordik itu menolak membayar pemasok dalam mata uang Rusia rubel. Kemudian, Rusia bergegas maju melakukan 2 pembayaran atas utang internasional dalam upaya terbaru untuk mencegah default yang tampaknya mungkin sejak invasinya ke Ukraina. Menteri Keuangan Jerman mengatakan, merebut aset Rusia untuk membantu membiayai pembangunan kembali Ukraina tetap menjadi kemungkinan. Namun, ia menerangkan bahwa tidak ada keputusan yang diambil pada pertemuan dengan G7-nya.